Salam awas, selamat berjumpa kembali dengan kita, jajaran Panwaslu Kecamatan Jetis, dalam acara Bincang-Bincang Pemilu. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dengan seorang tokoh UMKM dari Kementerian Jetis, yaitu Pak Evan. Monggo Pak Evan, silahkan memperkenalkan diri Pak. Baik, apa kabar semuanya? Nama saya Evan. Saya adalah salah satu pelaku usaha UMKM di Kota Yogyakarta, khususnya di wilayah Kementerian Jetis. Usaha saya bergerak di bidang kuliner, adalah berbentuk minuman tradisional dalam kemasan siap minum. Ya, baik. Terima kasih. Panggilannya Pak Evan ya. Ya. Pak Evan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah Ketua Forkom UMKM Jetis. Jadi beliau memiliki pengalaman beraktivitas, berorganisasi, maupun berbisnis dengan baik warga masyarakat Kecamatan Jetis, begitu juga di luar Kementerian Jetis. Oke Pak Evan, mungkin kita akan menggali lebih dalam informasi mengenai Pak Evan ini dan usahanya. Pak Evan, usaha Pak Evan kan tadi bergerak di bidang jamu ya. Ya. Mereknya apa? Mereknya Mujamu. Mujamu. Ya. Produknya apa saja? Produk kami ada 3 macam varian. Ya. Yang pertama adalah kunir asam, kemudian beras kencur, yang satu lagi gula asam, Pak. Oke, menarik ini Pak Evan. Kenapa Pak Evan akhirnya memutuskan bergerak di bidang jajamuan? Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya jamu ini kita ambil sebagai salah satu ikon budaya yang perlu dilestarikan. Ya. Terutama di Jogja, ini adalah nilai lebihnya adalah dari segi budayanya. Ya. Dan bisa mendukung pariwisata. Oleh karena itu kami mengambil jamu sebagai salah satu ikon atau kuliner yang akan kita angkat. Kita tidak mengambil pasar yang sudah ada. Jamu-jamu tetap banyak ditemukan di Jogja. Tapi kami mengambil segmen yang memang belum terjangkau oleh jamu-jamu yang sudah ada, yaitu kita ngambil pasaran untuk market modern, Pak. Sehingga modern, kita perlu mengemas, kemudian membuat labeling, dan juga supaya kita bisa memasarkan itu di market modern yang membutuhkan waktu tahan yang lebih lama daripada jamu-jamu yang sudah ada di pasaran. Oke, baik Pak Evan. Satu hal yang mungkin perlu diketahui oleh audiens kita adalah kira-kira sejarah berdirinya usahanya Pak Evan itu seperti apa? Baik, kami mulai usaha ini di tahun 2016. Ya. Kemudian kami berawalnya dari satu varian dulu, yaitu kunir asam. Setelah itu kami mulai membuat suatu riset di pasar. Kira-kira bagaimana tanggapan pasar tentang produk kami, kunir asam kami ini. Kebetulan tanggapan mereka baik dan mereka memilih dari beberapa opsi yang ada, dari resep yang ada, kemudian resep itu kami gunakan untuk memulai resep atau memulai produksi dari jamu kami. Tentu saja dengan melengkapi persyaratan legalitas yang ada. Jika dulu tahun 2016 ada UMK dan PIRT, maka kami pun juga komitmen harus memenuhinya. Kemudian kami berkembang lagi untuk menambah 2 varian baru, yaitu beras kencur dan gula asam, juga sesuai dengan permintaan dari pasar. Oke. Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara mungkin lebih aware dengan produk yang diproduksi oleh Pak Evan. Produk Pak Evan adalah Mujamu, mereknya Mujamu, dikemas dalam bentuk botol seperti ini dan dipasarkan dengan segmen khusus di pasar modern. Jadi itu kelebihan yang dimiliki oleh produknya Pak Evan. Mungkin yang perlu pemirsa ketahui lagi Pak Evan, Mujamu ini kenapa memilih namanya Mujamu Pak Evan? Baik. Artinya apa ini? Apa hanya sekedar jamumu atau apa Pak Evan? Ini pertanyaan yang menarik ya. Iya.
Ini yang bertanya sedikit orang, tapi ternyata Pak Jabat ini dapat melihat sampai ke detail itu ya. Mujamu ini sebenarnya adalah dipisahnya bukan di mu kemudian jamu, bukan, tetapi di muja kemudian dipisah dan mu. Maksudnya ini usaha ini adalah sebagai sarana kami untuk memuliakan Sang Pencipta melalui usaha ini. Oh, berarti Jadi kata muja asalnya memuja muja, ya. mujamu. Jadi mungkin perspektif kita mengatakan mu dan jamu, tapi ternyata arti yang sebenarnya adalah muja dan mu. Tapi karena bentuknya jamu, akhirnya klop ya Pak Ivan ya. Ya. Oke, luar biasa. Jadi Pak dari Ivan, usaha ini kami juga bisa selain untuk mensejahterakan kami, juga bisa mensejahterakan atau membantu memberi penghidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Oke. Pak Ivan ini kita bertanya lagi, apakah COVID kemarin berpengaruh tidak terhadap omsetnya jenengan? Sangat berpengaruh. COVID ini sangat berpengaruh untuk atau terhadap usaha kami. Walaupun perspektif di luar mengatakan bahwa jamu ini banyak dicari, banyak omsetnya pasti naik, tapi pada prakteknya, kenyataannya kami justru turun. Turun ya, omsetnya turun ya. Omsetnya turun. Bahkan sampai nol, kami sempat berhenti untuk beberapa bulan. Setengah tahun mungkin ada Pak. Karena memang pemasaran kami di pasar modern, restoran, hotel yang dimana di situ ada aktivitas berkumpul. Sedangkan COVID ini melarang orang berkumpul. Iya, membatasi orang untuk berkumpul sehingga tidak bisa jalan gitu ya. Tapi semangatnya masih tetap berjalan tuh Pak selama COVID. Oke. Setelah COVID Pak, kira-kira omsetnya sudah balik lagi atau malah lebih luar biasa lagi? Ya, ini juga menarik. Iya. Bahwa ini jadi patokan bahwa bagaimana usaha sebelum, pada saat dan setelah COVID. Ya. Sebelum COVID kami mulai merintis usaha ini. Mulai dari riset produk, kemudian menyiapkan kelengkapan izin usahanya, kemudian COVID. Setelah COVID ini kami ada peraturan yang baru tentang UMKM, sehingga kami juga harus memulai dari nol. Jadi seperti direset usaha ini dari nol kembali, karena yang tadinya usaha itu ada UMK, kemudian ada PRT, sekarang kami harus melengkapi ada NIB, ada halal, bahkan harus BPOM karena minuman ini dikonsumsi langsung oleh konsumen, sehingga kami harus mengurus BPOM juga. Oke, terima kasih. Yang sangat menarik yang perlu pemirsa perhatikan Bapak Ibu Saudara, masih jarang UMKM yang bergerak memulai usahanya dengan melakukan riset. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Evan itu merupakan suatu contoh atau ide yang menarik untuk dikembangkan dalam dunia bisnis manakala Bapak Ibu akan mengembangkan bisnis di kemudian hari. Pak Evan kan adalah Ketua Forkom Kementerian Jetis. Anggotanya ada berapa banyak toh Pak? Baik, menurut catatan yang ada dalam register NIB, di Kementerian Jetis ini tercatat total ada 1024 pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya di NIB. Oke. Tetapi dalam proses verifikasi yang mendaftarkan diri itu ada 450 orang. 450 pelaku usaha yang mendaftarkan. Yang selama ini Pak, atau yang ada di 3 kelurahan di Kementerian Jetis ini. Jadi ada 450 orang yang sudah terverifikasi. Terverifikasi. Selama ini Pak Evan, apa yang sudah dilakukan Forkom UMKM Jetis untuk mengembangkan atau untuk membantu para pelaku UMKM di Kementerian Jetis? Baik, yang kami lakukan di dalam Forkom ini adalah yang pertama sebagai jembatan. Jembatan program kedinasan yang terkait dengan UMKM kepada pelaku UMKM itu sendiri.
masih banyak yang kebingungan. Ya. Sebenarnya program pemerintah yang mendukung UMKM itu seperti apa? Bagaimana cara Oh. mengakses? Hmm. Nah, dengan Forkom ini semua program-program dari kedinasan itu baik pameran, perizinan, Ya. mungkin ada fasilitas yang lain juga, pembiayaan, Pembiayaan ya. pelatihan itu bisa kami informasikan melalui wadah forum komunikasi UMKM ini, sehingga para teman-teman pelaku usaha ini dapat mengembangkan usahanya dan membekali dengan cukup legalitas yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Oh iya. Jadi tetap bagaimana caranya tetap menaati pada regulasi yang ada sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Ya. Nah, berdasarkan apa yang Pak Evan selama ini alami, permasalahan apa sih yang paling utama, yang paling umum atau paling banyak dirasakan oleh teman-teman UMKM? Baik, ini juga menarik nih Pak. Yang pertama adalah waktu lulus ya, bisa lulus sekolah SMA atau kuliah, ya. Itu jarang yang cita-citanya pertama adalah membuat suatu usaha. Ya. Kebanyakan itu adalah ini sebagai tempat tujuan terakhir saat tidak ada lagi yang bisa dituju untuk bekerja di tempat lain. Nah, otomatis yang pertama kendalanya adalah SDM. SDM ya. SDM yang pertama itu adalah mereka yang tadi itu Pak, yang sudah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Oh gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang hanya mengisi waktu luang sehingga tidak membekali diri dengan cukup. Yang ada juga yang memang mendedikasikan dirinya, punya cita-cita dan tekad, kemauan, semangat yang kuat untuk membangun suatu usaha dan membesarkannya untuk sebagai penghasilan yang primer di dalam hidupnya ataupun keluarganya. Nah, pertama adalah tentu saja SDM-nya, Pak. Bagaimana membekali mereka dengan pengetahuan dan juga keterampilan untuk bisa satu memproduksi yang baik, mempromosikan yang baik, sehingga nanti bisa menjual produk dan mendapatkan omset sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah SDM. Yang kedua tentunya adalah permodalan. Karena termasuk saya sendiri memulai usaha ini dari nol, memang kami bukan dari keluarga berada yang tinggal ngambil begitu Pak, atau minta kemudian kami harus mengusahakan dari nol dan mengolah itu menjadi berlipat dan akhirnya nanti menjadi paling tidak on track lah untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi itu semua memang perlu distimulasi dengan permodalan yang cukup. Ini menjadi akan bisa menjadi suatu pendorong yang baik untuk UMKM tentang permodalan ini. Tentu saja dengan cara pengembalian yang bersahabat dan bunganya ringan. Ya begitu Pak. Oke. Ada mungkin hal berikutnya Pak? Ada yang ketiga atau cukup dua? Ya dua itu yang paling besar Pak. Paling utama. Paling utama. Baik. Saya pernah mendengarkan ada seorang tokoh yang mengatakan kalau kita memulai bisnis atau menjalani bisnis sebagai sampingan, maka hasilnya juga sampingan. Kalau kita memulai bisnis atau menggerakkan bisnis sebagai upaya setengah hati, maka hasilnya juga setengah. Jadi kalau kita memang mau mengembangkan bisnis sepenuh hati, maka biasanya hasilnya juga akan sepenuhnya. Iya, ini menarik, luar biasa. Nanti ada beberapa hal yang mungkin kita tanyakan kepada Pak Evan.